almarhum Bapak Teguh Raharjo belum menempati alam surga bahagia, menikmati ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan sesuai dengan harapan keluarga dan harapan kita semua. Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat segera menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Bapak Ibu nirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh keyakinan, melafal, memuji, mengulang nama besar Amitabha Buddha untuk mengiringi pembawaan doa kelahiran kembali bagi beliau dan salam cinta kasih Buddha Amitabha, dan mengingat budi seorang tua yang pernah diberikan untuk anak-anak beliau. Namo rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu, tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya.
rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku, amin. selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Namo Sebelum kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa untuk mendukung perjalanan arwah beliau almarhum Bapak Teguh Raharjo, marilah sejenak dalam sikap hening, sikap merenung, terutama putra-putri beliau, anak-anak beliau akan diingatkan tentang pengorbanan dan kasih sayang yang pernah diberikan orang tua untuk anak-anaknya. Sekalipun saat ini orang tua, seorang ayah, seorang papa sudah tidak ada, semoga dalam benak masing-masing putra-putri beliau, anak-anak beliau akan selalu teringat tentang pengorbanan dan kasih orang tua itu, dan bertekad dalam dirinya ingin membalas kebaikan dari orang tua yang telah tiada dengan selalu menjaga nama baik keluarga, dengan selalu menjaga kerukunan, keharmonisan di antara saudara dan famili sebagai balasan dari kebaikan dari orang tua yang telah tiada. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderai jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta orang tua pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung. Selesai. Sadu, sadu, sadu.
Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang berada dalam ruangan ini. Di kalangan umat Buddha ada dua pendapat berkaitan dengan kematian seseorang. Yang pertama, seseorang meninggal langsung diikuti kelahiran berikutnya. Mungkin bisa dikatakan begitu seseorang meninggal langsung masuk dalam 31 alam kehidupan. Ada alam penderitaan, alam kebahagiaan. Itu langsung, tidak ada tempat berhentian bagi seseorang untuk memasuki salah satu alam kehidupan sesuai dengan karma-karma atau perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Dikatakan di dalam Dhammapada, kitab suci agama Buddha, dikatakan tidak ada satu tempat perhentian bagimu di perjalanan. Ibarat seseorang menempuh satu perjalanan, tidak diketemukan halte, tidak diketemukan terminal, tidak ditemukan satu sarana untuk beristirahat, langsung memasuki salah satu alam kehidupan. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, seseorang telah meninggal tidak langsung, namun ada waktu jeda, waktu transisi. Waktu transisinya seseorang meninggal itu 49 hari. Maka di kalangan umat Buddha dalam tradisi Mahayana, selama 49 hari ini mempunyai kesempatan untuk sepenuhnya berbakti kepada orang tuanya, kepada keluarganya, untuk mendukung di dalam istilah agama Buddha pelimpahan jasa. Jasa-jasa baik yang kita perbuat itu bisa mempengaruhi kondisi alam bahagia leluhur yang telah tiada, atau melakukan kebajikan-kebajikan mengatasnamakan leluhur yang telah tiada. Ini sangat membantu sekali. Apabila 49 hari sekalipun kebajikan dari yang meninggal itu kurang, ya, itu akan didukung dengan pelimpahan jasa. Ini akan membantu perjalanan alam berikutnya. Tapi jika 49 hari ini tidak ada kepedulian dari keluarga yang ditinggalkan, maka kelahiran berikutnya itu di alam-alam yang tidak menguntungkan karena kebaikan-kebaikan yang kurang. 49 hari ada yang memakai, ya, menggunakan waktu ini setiap hari melakukan pelimpahan jasa. Ada yang 7 kali 7, setiap kelipatan 7 mereka membawakan pelimpahan jasa. Ada yang dijujuk 49 hari, hari yang sangat menentukan sekali untuk kelahiran-kelahiran berikutnya. Pada kesempatan ini kita bersama-sama membawakan doa, mendukung dalam doa. Di dalam janji prasetya Buddha Amitabha tadi mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan, maka apabila seseorang itu meninggal akan dijemput dan ditaruh, ditempatkan di alam surga sucinya, yaitu surga Sukawati. Semoga dengan dukungan doa yang kita panjatkan, dengan dukungan kebaikan-kebaikan yang pernah dimiliki beliau, benar-benar apa yang menjadi harapan keluarga dan harapan kita semua, arwah dari Bapak Teguh Rajo benar-benar terkondisi untuk telah di alam bahagia. Dan juga di samping doa secara tradisi, keluarga pun memberikan simbol, memberikan sarana untuk kelahiran berikutnya di alam yang baik. Keluarga telah menyiapkan rumah-rumahan sebagai simbol doa dan pengharapan dari hidup kepada yang telah meninggal. Setelah peninggalan ini, semoga arwah leluhur benar-benar menempati fasilitas kehidupan yang seperti dicontohkan gambaran rumah-rumah yang akan dikirim ini. Apabila keluarga nanti benar-benar, ya, arwah beliau menempati alam bahagia, menempati rumah seperti gambaran yang dikirim, alangkah bahagianya keluarga yang ditinggalkan. Mempunyai kebanggaan keluarga di alam sana bisa menempati fasilitas kehidupan yang sangat bagus sekali. Semoga dengan dukungan doa, dukungan kebaikan-kebaikan yang ditanam beliau,
dan pelimpan-pelimpan jasa dari Bapak Ibu sekalian yang hadir maupun yang tidak hadir. Arwah beliau benar-benar telah di alam surga bahagia, benar-benar menjadi kenyataan. Selamat jalan almarhum Bapak Teguh Raharjo. Semoga jalan yang kau terang dan lapang, dan keluarga yang kau tinggalkan benar-benar merelakanmu. Ditinggal kematian seorang ayah, ditinggal kematian seorang suami bukan saja terjadi dalam keluarga ini, keluarga-keluarga yang lalu, saat ini maupun yang akan datang, satu persatu anggota keluarga kita akan meninggalkan karena kematian. Maka yang bijaksana adalah segera mungkin melepaskan, merelakan, karena seorang meninggal tunduk pada hukum semesta alam, yaitu hukum kematian. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang kau terang dan lapang, dan keluarga merelakan mengikhlas kamu. Sadu, 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 sadu.